Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kirana Insani dari TRO 2025 dengan 3 digit IN berakhir 030 dan saya berasal dari kelas B Praktikum. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang dasar-dasar pemrograman menggunakan Scratch, lalu mulai mengenal Python melalui platform Replit. Nah, dua langkah tersebut sebenarnya sudah menjadi fundamental bagi kita untuk memahami logika dasar pemrograman tanpa harus memikirkan pengaturan lingkungan kerja yang rumit. Nah, Scratch melatih kita cara berpikir komputasi secara visual, sedangkan Replit memberikan pengalaman menulis kode di Python secara langsung. Nah, setelah memahami konsep dasar pemrograman, kita sudah siap untuk naik ke tahap berikutnya, yaitu bekerja di lingkungan yang lebih fleksibel dan juga digunakan oleh banyak programmer profesional. Nah, pada tahap ini kita akan beralih dengan menggunakan text editor. Nah, berbeda dengan Scratch ataupun Replit, text editor ini memberikan kontrol yang lebih besar terhadap proyek yang akan kita kita buat, sekaligus menyediakan fitur yang lebih lengkap. Nah, apa sih itu library? Dalam dunia pemrograman sendiri, library merupakan salah satu elemen yang penting gitu untuk membantu seorang programmer dalam menulis kode secara lebih efisien, cepat, dan juga terstruktur. Nah, secara sederhana, library adalah kumpulan fungsi, modul, atau kode yang siap pakai yang dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu tanpa harus menuliskan kode-kode tersebut semuanya dari awal. Dengan kata lain, library ini memungkinkan programmer untuk meminjam kode yang sudah dibuat oleh orang lain sehingga proses pengembangan program akan menjadi lebih mudah. Nah, penggunaan library ini juga membawa banyak manfaat. Yang pertama, library membantu kita menghemat waktu untuk menulis kode karena kita tidak perlu menulis program dari nol. Yang kedua, library meningkatkan keandalan program gitu karena pastinya sudah diuji oleh banyak programmer lainnya. Dan yang ketiga, library membantu kita untuk menjaga konsistensi dan standar pengembangan terutama dalam proyek-proyek besar. Nah, berikut ada contoh library di bahasa pemrograman Python. Yang pertama ada SciPy atau Scientific Python, digunakan untuk masalah matematika, sains, dan teknik yang kompleks. Yang kedua ada TensorFlow, ini dikembangkan oleh tim Google Brain. TensorFlow adalah library open source yang digunakan untuk deep learning. Yang ketiga ada Matplotlib, yaitu dia berfungsi untuk membuat grafik atau visualisasi data. Nah, untuk di Python sendiri, pengelolaan library biasanya dilakukan dengan menggunakan PIP atau Python Package Installer. PIP memungkinkan pengguna untuk memasang atau mengunduh, memperbarui, dan menghapus library eksternal dengan lebih mudah. Nah, banyak kebutuhan programmer modern seperti pengolahan data, pembuatan aplikasi web, hingga kecerdasan buatan yang memerlukan library tambahan yang dapat diinstal menggunakan PIP. Nah, cukup dengan satu perintah sederhana, misalnya PIP install nampi, kita sudah bisa menambahkan fitur baru ke dalam proyek yang akan kita buat. PIP juga menyediakan perintah lain seperti PIP list untuk melihat library yang sudah terinstall dan juga PIP install untuk atau PIP upgrade untuk memperbarui library yang sudah kita miliki. Nah, selain mengelola library, dukungan dari text editor ini juga sangat penting dalam proses pemrograman. Nah, dukungan ini dinamakan dengan extension, yaitu dia digunakan untuk memperluas fitur editor sesuai kebutuhan. Extension ini tidak mengubah program inti, tetapi menambahkan fungsi tambahan seperti autocomplete, penyorotan sintaks, pengajakan error, debugging, hingga tool untuk menjalankan kode langsung dari editor. Extension Python misalnya sangat membantu karena menyediakan lingkungan penulisan kode yang lebih nyaman dan terarah. Nah, dengan memanfaatkan library, PIP, dan juga extension secara bersama-sama, programmer dapat bekerja dengan lebih efisien. Jadi, library menyediakan fungsi siap pakai, PIP mempermudah pengelolaannya, dan extension memperkuat pengalaman menulis kode di text editor. Nah, ketiganya menjadi bagian penting dalam membangun workflow pemrograman yang rapi, cepat, dan juga produktif. Nah, untuk text editor yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu ada 4. Yang pertama, Visual Studio Code. Yang kedua ada PyCharm. Yang ketiga ada Windsurf. Yang keempat ada Cursor. Nah, untuk proses instalasinya, yang pertama itu kita unduh dari website resmi text editor tersebut. Yang kedua, menjalankan installer. Dan yang ketiga, kita memasang text editor tersebut dengan mengikuti petunjuk instalasi yang telah diberikan. Jadi tanpa berlama-lama, kita akan langsung
mengunduh text editor tadi. Di sini yang pertama kita akan mendownload Python terlebih dahulu. Kita bisa menuju ke website resmi Python yaitu python.org, kemudian ke menu download. Kemudian di sini ada banyak sekali versi Python yang dapat kita unduh. Namun saat ini saya ingin mendownload di versi 3.10.11. Kemudian kita scroll ke bawah dan kita lihat Windows Installer 64 bit. Kita tunggu sampai terdownload. Nah, di sini sudah terdownload, kemudian kita klik. Kemudian kita centang add Python X to pad. Kita klik install now. Terus ini kita yes. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya kita akan mendownload PyCharm. Kita cari di Chrome PyCharm download, kemudian yang paling sini dari JetBrains. Kemudian kita explore saja, kemudian kita download. Kita tunggu dia sampai selesai terdownload. Kemudian ini ketika sudah terdownload kita klik. Tunggu sebentar. Dan kita klik yes. Next. Next. Kita klik create stop shortcut, kemudian create association.py, kemudian update path variable, dan next. Kita langsung install dan kita tunggu sampai terdownload. Kemudian kita run PyCharm, kemudian finish. Kita centang saja dan continue. Jadi beginilah ketika kita sudah klik allow saja, ketika kita sudah berhasil mendownload dan installing PyCharm di laptop kita masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mendownload Windsurf. Di sini kemudian kita klik yang download for Windows. Dan kita tunggu sampai dia terdownload. Nah, ini ketika sudah terdownload kita klik 2 kali. Kemudian kita ini klik accept the agreement, kemudian next. Kemudian kita centang, ini kita centang semua saja, dan next, lalu install. Nah, selanjutnya kita akan mendownload text editor yang ketiga, yaitu Cursor. Klik yang paling atas, terus ini download for Windows. Kita tunggu dia sampai terdownload. Nah, kemudian ketika sudah selesai kita klik seperti biasa 2 kali dan kita klik yes. Dan kita klik I accept the agreement. Next. Kemudian kita klik semua, kemudian next, lalu kita install. Kita
kita tunggu sampai dia terinstall dan kemudian bisa digunakan. Text editor terakhir yang akan kita download adalah Visual Studio Code. Jadi kita cari Visual Studio Code download, kemudian kita cek yang paling atas, kemudian kita download yang Windows ini. Kemudian kita tunggu sampai dia terdownload. Nah, kemudian ketika ini sudah terdownload, kita klik, kemudian I accept the agreement, next, kemudian next. Terus ini kita centang semuanya aja. Next. Terus yang terakhir kita pastikan dulu ini semuanya sudah add to pad, kemudian create a desktop icon, kemudian selanjutnya kita install. Kita tunggu sampai dia terinstall. Kemudian finish. Nah, beginilah ketika kita sudah berhasil mendownload Visual Studio Code. Nah, selanjutnya kita akan membuka Visual Studio Code. Kemudian di sini kita klik welcome, terus new file. Kita ketik main.py. Nah, di sini akan muncul pop-up, do you want to install the recommend Python extension? Nah, ini di sini kita diminta untuk mendownload extension dari Python. Nah, untuk mendownloadnya kita ke bagian extension, kemudian kita cari Python. Kita install. Kita tunggu dia installing. Nah, ini sudah terdownload ya teman-teman. Kemudian kita balik ke main.py. Kemudian kita akan mencoba untuk membuat program sederhana. Di sini saya akan mencoba print kemudian kita coba running. Nah, di sini kita terlihat bahwa di terminalnya dia sudah bisa menampilkan atau menjalankan program dari print hello world karena kita sudah mendownload extension. Nah, kita juga bisa mendownload extension dari bahasa-bahasa yang lain ataupun tools-tools yang lain yang akan kita butuhkan selanjutnya. Nah, tadi kita sudah mencoba untuk membuka Visual Studio Code, salah satu dari 4 text editor yang sudah kita download. Kemudian sekarang kita akan mencoba untuk membuka PyCharm. Nah, di sini kita buka. Nah, dan kita di sini bisa customize sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mulai dari kayak tampilannya bisa light atau dark sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan pluginsnya ini ada dari JetBrains, ada dari Visual Studio Code juga, dan lain-lain sebagainya. Kalau misalnya kita ingin membuat project baru, kita bisa klik di new script atau new project. Kita ini bisa atur dulu mau disimpan kemana projectnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membuka Python. Tadi yang pertama banget kita download, kita buka dulu. Nah, ini kemudian kita open. Nah, di sini kita bisa langsung coding. Misal di sini print hello world. Ini enter. Dan dia bisa kalau misal keluar seperti ini sesuai apa yang kita kode, berarti Python sudah berjalan di laptop kita. Nah, selanjutnya hal yang nggak kalah penting adalah kita akan mengecek versi Python apa yang sudah terdownload di laptop kita masing-masing. Nah, caranya yaitu kita akan membuka command prompt dengan cara kita tekan
key Windows dan R secara bersamaan, kemudian kita ketik cmd, oke, kemudian kita ketik Python spasi main version. Nah, di sini kita bisa dilihat bahwa Python yang terdownload di laptop saya adalah Python 3.10.11 sesuai yang sudah saya download tadi. Yang kita download tadi adalah Python 3.10.11. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengkonfigurasikan kursor. Kita buka dulu kursornya. Nah, karena saya belum pernah bikin akun di kursor, jadi saya akan sign up terlebih dahulu. Pakai Google saja biar lebih mudah. Continue. Just login. Nah, udah, kita balik ke kursornya lagi. Nah, di sini kita bisa import dari VS Code. Supaya extension yang ada dari VS Code ini bisa terpakai di kursor juga. Kita import. Dan kita continue. Ini kita bisa sesuaikan tampilannya sesuai dengan keinginan kita. Ini bisa light, high contrast, light. Saya lebih suka yang ini saja. Dan continue. Nah, di sini kita udah bisa menjalankan atau membuat project di kursor. Di sini kita bisa klik open project. Saya mau buka project yang tadi. Aja. Nah, di sini ada coding yang sudah saya buat nah, di sini ada project yang udah saya buat tadi di VS Code. Kita coba jalankan. Nah, di sini dia karena udah terkonfigurasi lewat VS Code, jadi extension yang ada di VS Code juga bisa dijalankan di sini. Nah, ini dia bisa keluar hello world gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan Windsurf. Kita buka Windsurf-nya. Get started. Kita lagi-lagi kita pakai VS Code saja. Kemudian next. Kita di sini bisa memilih tema yang kita inginkan. Di sini saya akan pakai tema dark. Dan next. Karena saya juga belum pernah bikin akun di Windsurf, jadi saya akan mendaftarkan akun terlebih dahulu. Di sini langsung saja kita pakai sign up with Google supaya lebih cepat. Dan saya email Google ini, continue. Kita balik ke Windsurf lagi. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah kita sudah terdaftar. Kemudian kita buka Windsurf-nya lagi. Open Windsurf. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dia udah bisa ini. Dan langsung saja kita ke open folder. Kita buka folder tadi. Saya daftar dan kita. Nah, di sini dia sudah berhasil kita jalankan. Kode sederhana yang sudah kita buat yaitu print hello world. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, tadi kan kita sudah mendownload beberapa text editor. Nah, jadi sebenarnya keunggulan menggunakan program lokal atau menggunakan text editor dan juga menggunakan Replit seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya itu apa sih? Nah, jadi ketika kita menulis kode Python, ada dua cara umum untuk menjalankannya. Yang pertama menggunakan program lokal, yaitu dengan menggunakan text editor yang sudah kita unduh tadi, dan yang kedua menggunakan Replit. Nah, keduanya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing nih. Nah, untuk Replit sendiri, dia bekerja sepenuhnya di browser. Jadi,
lumayan praktis karena kita tidak perlu menginstal software apapun dan juga bisa langsung menulis serta menjalankan kode dari perangkat apa saja. Nah, di Replit ini dia cocok untuk pemula dan jika ingin menggunakan kode yang sederhana dengan cepat. Tetapi karena servernya online, jadi ada beberapa keterbatasan. Jadi kayak performanya bisa lebih lambat, kemudian kapasitas penyimpanannya terbatas, dan juga beberapa library tidak bisa dijalankan karena dia tidak punya lingkungan khusus yang stabil untuk menjalankan library tersebut. Nah, sebaliknya ketika kita menjalankan program lokal seperti ketika menggunakan text editor, kita memiliki keunggulan yang pertama yaitu performanya biasanya lebih cepat dan juga stabil. Kita juga memiliki kendali penuh terhadap file, folder, serta instalasi library apapun yang akan kita butuhkan. Nah, keunggulan lagi nih teman-teman, lingkungan dari program lokal ini dia lebih fleksibel untuk proyek besar kayak analisis data, machine learning, atau aplikasi yang memerlukan banyak banyak ruang gitu. Namun, kekurangannya adalah kita harus menyiapkan sendiri lingkungannya. Seperti ketika kita ingin menggunakan Python, kita harus mendownload ekstensinya terlebih dahulu, mengatur library-nya terlebih dahulu. Nah, semuanya ini perlu kita lakukan secara manual. Bagi pemula mungkin akan terasa lebih rumit dibandingkan dengan Python yang serba otomatis. Nah, jadi dua-duanya memiliki kemudahan dan kekurangan nih. Sementara dan juga fleksibel, kita mau pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, setelah mendownload dan mengkonfigurasikan text editor tadi, kita akan masuk ke materi lagi. Nah, pada materi ini kita akan mengenal cara Python bekerja dengan file teks sederhana, yaitu file dengan ekstensi .txt. Nah, file tersebut biasanya digunakan untuk menyimpan tulisan ataupun data. Nah, dengan Python, kita dapat membuka file tersebut, membaca isi di dalamnya, dan juga menuliskan hal yang baru, lalu menutupnya kembali. Nah, yang pertama yaitu ada cara membuka file teks. Nah, di Python sendiri memiliki fungsi open untuk membuka file dengan extension .txt tadi. Nah, dan juga di Python memiliki beberapa mode pemakaiannya. Nah, di antaranya adalah yang pertama ada mode R, yaitu digunakan saat kita ingin membaca file. Kemudian mode W atau mode write digunakan apabila kita ingin menulis ulang dan juga mengganti isi yang lama. Kemudian mode A yaitu memungkinkan kita untuk menambah tulisan baru tanpa harus menghapus isi sebelumnya. Kemudian setelah file terbuka, kita bisa membaca file tersebut. Nah, di Python sendiri ada beberapa mode. Yang pertama yaitu mode read, dia akan mengambil atau membaca seluruh isi dari file tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada readline, yaitu dia akan membaca satu baris saja, sedangkan readlines yaitu mengubah semua baris menjadi sebuah list sehingga dia akan lebih mudah untuk diproses. Nah, selain membaca, di Python juga bisa menulis ke file. Nah, dengan mode write, kita bisa menambahkan teks baru. Di mode W, kita bisa menimpa isi lama atau menulis ulang. Kemudian untuk mode A, kita dapat menambahkan teks di bagian akhir dari file. Nah, agar proses ini lebih aman, Python menyediakan cara yang lebih rapi, yaitu menggunakan kata kunci with, seperti yang bisa kita lihat di sini. Nah, fungsinya untuk apa sih? Yaitu untuk menutup secara otomatis file apabila sudah selesai digunakan, karena apabila tidak ditutup, dia akan mengalami error. Nah, selanjutnya sebelum ke materi lebih lanjut, kita akan mencoba untuk membaca dan juga menulis dari file teks yang sudah kita buat. Nah, di sini saya sudah menulis kode sesuai dengan ketentuannya, yaitu menggunakan with untuk keamanan. Kemudian karena saya ingin membuka file teks coba.txt, maka kita menggunakan fungsi open. Kemudian di sini saya juga ingin menulis, jadi saya gunakan mode WSF. Nah, di sini saya ingin menulis atau menambahkan data di
coba.txt yaitu berupa kata hello. Nah, di sini coba kita jalankan. Kemudian kita cek di coba.txt. Nah, di sini dia berhasil keluar, maka program Python ini berhasil untuk membaca file teks dari file coba.txt. Kita akan flashback sebentar ke materi library. Seperti yang kita ketahui, library ini akan sangat memudahkan kita untuk membuat suatu program. Nah, untuk di Python sendiri, ada beberapa library bawaan dan juga kita bisa menginstal library tambahan menggunakan pihak ketiga, yaitu menggunakan PIP. Nah, beberapa library yang bisa langsung tersedia tanpa instalasi atau library bawaan, yaitu kalau di Python itu ada time, random, dan juga OS. Nah, library time sendiri bisa kita gunakan untuk bekerja dengan waktu seperti menghentikan program, memberikan jeda, atau dan lain sebagainya. Sebelumnya kita sudah pernah menggunakan library time untuk memberikan jeda di project sebelumnya. Nah, kemudian ada library random, yaitu digunakan untuk memilih suatu nilai acak dari berbagai nilai yang ada di dalam suatu list. Nah, sementara library OS ini kita gunakan untuk berkomunikasi dengan sistem operasi, seperti melihat isi folder atau membuat folder baru. Selain library bawaan, Python juga memiliki fitur yang dimana kita bisa manfaatkan dengan cara mendownload library dengan menggunakan pihak ketiga, yaitu dengan menggunakan PIP. Nah, untuk caranya kita akan mencoba satu persatu mulai dari library bawaan hingga cara mendownload library di PIP. Nah, di sini saya akan memberikan contoh penggunaan library OS. Nah, di contoh program ini, kita akan memanfaatkan library OS untuk berinteraksi langsung dengan sistem file di komputer. Nah, yang pertama, program ini akan menampilkan folder kerja saat ini menggunakan os.getcwd. Nah, ini dia akan membantu kita mengetahui di mana file dan folder yang akan dibuat. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu program akan mengecek apakah folder bernama data project ini sudah ada apa belum. Nah, jika belum ada, dia akan membuat folder tersebut dengan fungsi os.mkdir. Nah, setelah folder siap, program akan membuat sebuah file teks baru bernama catatan.txt dan menuliskan beberapa baris di dalamnya. Kita bisa lihat di sini. Kemudian kita coba lagi. Nah, sebelum memindahkan file, program akan menampilkan isi folder agar terlihat perbedaannya. Nah, setelah itu file akan dipindahkan ke folder data project, yaitu folder ini, kemudian digunakan yaitu os.rename. Nah, terakhir program akan kembali menampilkan isi dari folder utama dan isi folder baru untuk memastikan bahwa file sudah berpindah dengan benar. Kita akan coba untuk mendemonstrasikan kode ini. Nah, dia di dalam file data baca file ini ada folder baru yaitu data project. Nah, begini adalah apabila program ini sudah dijalankan. Ini dia menampilkan isi folder sebelum file dipindahkan. Kemudian karena kita tidak mengubah, makanya dia tetap sama. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan library random. Nah, penggunaan library ini adalah ketika kita ingin mengambil data acak dari suatu list. Nah, di sini saya sudah membuat list, yaitu list buah, berisikan beberapa nama buah di dalamnya. Kemudian saya membuat variabel baru, yaitu dengan menggunakan fungsi random.choice buah. Random.choice buah yaitu dia akan mengambil salah satu dari apa yang ada di list buah. Kita akan coba jalankan. Nah, bisa kita lihat di sini buah yang terpilih adalah mangga. Kita coba lagi. Buah yang terpilih adalah pisang. Nah, jadi dia akan memilih secara random suatu nilai yang ada di dalam list yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya yang terakhir, contoh library bawaan dari Python adalah library waktu atau time. Nah, di sini kita ingin membuat program di mana program bisa menampilkan waktu secara real time, kemudian jeda 2 detik baru menampilkan waktu setelah jeda. Nah, di sini kita menggunakan fungsi time.settime yaitu untuk menampilkan
eh, current time atau waktu saat ini, kemudian time.sleep untuk membuat jeda. Kita akan coba jalankan. Nah, waktu sekarang pukul 4.43, pukul 4 lewat 43 menit 23 detik 2025. Kemudian setelah dijeda, waktu yang muncul adalah pukul 4 lebih 43 menit lebih 25 detik di tahun 2025. Kita coba lagi. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara mendownload atau mengunduh library eksternal menggunakan PIP melalui command prompt. Nah, yang pertama kita buka dulu command promptnya, yaitu dengan menggunakan Windows R, kemudian ketik cmd, kemudian kita buka. Nah, untuk biasanya ketika kita sudah mendownload Python, maka dia akan otomatis terunduh juga PIP-nya. Nah, di sini kita bisa cek terlebih dahulu, kita cross check dengan cara mengecek versi dari Python dan PIP-nya, yaitu Python version, kemudian PIP version. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka PIP dan Python sudah aktif. Nah, caranya kita bisa menuliskan, yaitu pip.install, kemudian library apa yang kita inginkan. Misal di sini saya ingin menulis mendownload library pandas, kita tulis pandas. Nah, di sini dia akan mendownload library pandas. Nah, ketika sudah terdownload, ketika sudah ada tulisan installing collected package, ini berarti kita sudah bisa menggunakan library ini ke dalam program kita dengan menggunakan import. Kita juga bisa memperbarui library menggunakan fungsi pip install upgrade, atau melihat seluruh library yang sudah terinstall menggunakan fungsi pip strip freeze. Nah, di sini bisa terlihat bahwa yang sudah terdownload di device saya adalah ada NumPy, Pandas, dan lain sebagainya beserta dengan versi-versinya. Nah, dengan perintah-perintah sederhana ini kita bisa menggunakan Python secara lebih luas dan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mendownload satu library dan juga mengimplementasikannya langsung ke dalam sebuah kode. Nah, di sini saya akan menggunakan library Fucker. Nah, library Fucker itu apa sih? Library Fucker ini adalah library Python yang dapat menghasilkan data palsu secara otomatis tapi tetap terlihat realistis. Nah, dengan Fucker kita bisa juga membuat berbagai jenis data, mulai dari nama, alamat, email, hingga profil lengkap seseorang. Nah, semua data ini hanya bersifat acak dan juga aman digunakan, dan maka dia akan tidak beresiko. Kemudian, library-nya juga sangat bisa membantu ketika kita ingin melakukan testing aplikasi, mengisi database sementara, atau membuat simulasi tanpa harus mengetik data satu persatu. Nah, di sini yang pertama kita akan mendownload melalui PIP, seperti biasa Windows R, kemudian cmd, enter, kita pip install. Nah, di sini kita sudah berhasil mendownload library Fucker. Selanjutnya kita akan mencobanya langsung di dalam kode. Nah, di sini saya sudah membuat satu file baru, yaitu dengan nama coba_fucker.py. Di sini kita kasih nama yang mudah dipahami sehingga kita nantinya akan mempermudah kita dalam mengelola file kita. Nah, untuk programnya sendiri, pada contoh program ini saya menggunakan library Fucker untuk membuat data pengguna palsu. Pertama, kita akan membuat objek Fucker sebagai alat untuk menghasilkan data cetak. Jadi jadi pada program ini kita akan menggunakan library Fucker untuk membuat data pengguna palsu. Nah, pertama kita membuat objek Fucker sebagai alat untuk menghasilkan data acak. Setelah itu program menjalankan sebuah loop sebanyak 5 kali.
Kemudian di setiap putaran, Faker akan menghasilkan nama, email, alamat, tanggal lahir, dan juga username pengguna. Kemudian, ketika kita jalankan, dia akan otomatis membuat nama baru gitu. Di sini kita memiliki 5 nama sesuai dengan apa yang sudah kita buat, yaitu pengulangan sebanyak 5 kali. Nah, di sini datanya bersifat acak dan tidak berasal dari orang sungguhan, sehingga aman untuk digunakan untuk latihan program atau pengujian aplikasi. Nah, dengan pendekatan seperti ini, kita bisa membuat banyak data uji tanpa harus mengetik satu persatu. Faker akan mempermudah proses testing dan juga membuat simulasi semakin realistis. Selanjutnya, saya akan mencoba memanfaatkan fitur AI yang ada di text editor yang sudah kita download, yaitu Windsurf dan Cursor. Nah, di sini saya sudah membuat prompt, yaitu program Python sederhana untuk sistem rekomendasi film berdasarkan genre yang dipilih pengguna. Ketentuannya sebagai berikut. Program harus menampilkan daftar genre yang tersedia, minimal action, romance, komedi, horror, fantasi, dan seterusnya. Jadi kita langsung saja copy, kemudian kita ke Windsurf. Yang pertama kita ke Windsurf, kemudian kita klik generate new project. Kita masukkan ke folder produktif saja, kemudian sama folder. Nah, kemudian kita tadi klik dengan kode with cascade. Kemudian kita masukkan prompt yang akan kita buat. Kemudian kita kirim. Kemudian kita buka. Accept all, kita bisa jalankan di sini. Kita coba jalankan. Kita coba romance. Nah, kemudian dia akan memberikan rekomendasi film seperti yang kita gunakan, yang seperti kita inginkan, seperti prompt yang sudah kita kirimkan tadi. Kita coba lagi ke genre yang lain, misal fantasi. Nah, di sini dia juga sudah memberikan rekomendasi sesuai yang kita inginkan. Kita ketika ingin keluar, kita ketik keluar. Nah, terima kasih telah menggunakan layanan rekomendasi film. Nah, kemudian kita coba untuk di Cursor. Kita copy juga. Kita kirimkan. Nah, kemudian ini sudah jadi programnya, kita bisa buka. Kita klik keep all. Kemudian ini coba kita jalankan. Sini kita masukkan genre action. Nah, di sini dia memberikan rekomendasi lebih dari 3 film karena kita tadi membuat prompt minimal 3 film. Nah, di sini dia memberikan 5 rekomendasi film, tapi kita tidak bisa request genre yang lain seperti yang ada di Windsurf tadi. Nah, sampailah kita di ujung video. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.